guys, balik lagi di Dharma Friday. Sebagai umat Buddha, pasti kita sering kan mendengar istilah Cengbeng? Cengbeng dalam bahasa Hokkien artinya terang benderang yang kemudian disimbolkan mendatangi makam leluhur dengan berziarah, mendoakan agar mendapat cahaya hidup bagi anggota keluarga yang masih ada. Asal mula ziarah kubur atau Cengbeng ini telah ada dari zaman Kekaisaran Chu Yuanzhang, pendiri dinasti Ming. Karena nama Qingming juga menandakan waktu untuk orang pergi keluar dan menikmati hijaunya musim semi, dan mungkin karena fenomena astronomi inilah kemudian berkembang menjadi tradisi bagi orang-orang untuk berziarah kubur. Sebenarnya Cengbeng ini beneran tradisi yang ada di dalam ajaran Buddha atau gimana sih? Kalau ada di dalam ajaran Buddha, kenapa namanya Cengbeng? Kenapa nggak menggunakan istilah bahasa Sanskerta atau bahasa Pali? Nama lain Cengbeng adalah Festival Qingming yang merupakan ritual tahunan etnis Tionghoa untuk bersembahyang dan ziarah kubur berdasarkan pada ajaran Konghucu. Festival tradisional Tiongkok ini dilaksanakan pada hari ke-104 setelah titik balik matahari di musim dingin atau hari ke-15 pada hari persamaan panjang siang dan malam di musim semi. Pada umumnya dirayakan pada tanggal 4 atau 5 April pada tahun Kabisat atau sistem kalender Gregorian yang kita gunakan saat ini. Secara astronomi, dalam terminologi matahari, Festival Qingming dilaksanakan pada hari kelima terminologi matahari yang juga dinamai Qingming. Apa sih maksudnya hari kelima terminologi matahari? Maksudnya gini, gengs. Di dalam kalender kuno Asia Timur, posisi matahari terbagi menjadi 24 dalam satu tahun. Qingming dimulai ketika matahari mencapai bujur langit 15 derajat dan berakhir ketika matahari mencapai bujur langit 30 derajat. Singkat kata, Qingming bisa dibilang puncak dari musim semi, karena nama Qingming juga menandakan waktu untuk orang pergi keluar dan menikmati hijaunya musim semi, dan mungkin karena fenomena astronomi inilah kemudian berkembang menjadi tradisi bagi orang-orang untuk berziarah kubur. Nah, sekarang, kalau memang tradisi Cengbeng sebenarnya berasal dari tradisi Tionghoa, kenapa kok umat Buddha juga ikut merayakan tradisi tersebut? Nah, hal ini karena ekspansi ajaran Buddha yang dilakukan Raja Asoka sampai ke China saat kekuasaan dinasti Qing atau dinasti yang pertama membangun tembok China sekitar 200 sebelum Masehi. Karena hal itulah, maka nilai-nilai pada ajaran Buddha yang sejalan dengan tradisi Tiongkok yang berlandaskan pada pedoman para filsuf seperti Lao Tzu, Tao Chian, Confucius, Mencius, Moti, dan ahli strategi militer Sun Tzu mengalami percampuran budaya. Di dalam ajaran Buddha mungkin tidak mengenal kosakata Cengbeng, tetapi memiliki nilai dan juga makna yang sama dengan pelimpahan jasa atau patidana. Patidana merupakan salah satu dari 10 perbuatan baik atau dasa punya kiryawatu, yang berarti mempersembahkan kebajikan atau persembahan jasa kepada leluhur. Patidana merupakan ungkapan bentuk wujud dari rasa bakti dan hormat Katanu Katawedi kepada mendiang orang tua, para leluhur, dan juga sanak keluarga yang telah meninggal dunia, baik di kehidupan sekarang ataupun kehidupan sebelumnya. Keberadaan kita saat ini tidak terlepas dari jasa-jasa kebajikan para leluhur, terutama orang tua. Orang tua dikatakan orang yang memberikan pertolongan sejati atau pubakari dan memberi pertolongan atau upakara kepada anak-anaknya. Kewajiban kita sebagai seorang anak yaitu untuk melimpahkan jasa kepada para leluhur. Guru Agung Buddha di dalam Sigalowada Sutta, Digha Nikaya, menjelaskan salah satu kewajiban anak kepada orang tua yang telah meninggal yaitu dengan melakukan kebajikan dan mempersembahkan jasa kebajikan tersebut kepada mendiang, dengan harapan agar mendiang mengetahui perbuatan baik dan ikut berbahagia atau mudita cita atas kebajikan tersebut. Karena dengan turut merasakan kebahagiaan, mendiang yang terlahir di alam menderita telah melakukan kebajikan mereka sendiri, sehingga mengkondisikan dapat terlahir kembali di alam yang lebih bahagia. Jadi, patidana bukanlah mentransfer jasa baik ya guys, tapi patidana justru menambah nilai dari kebajikan yang telah kita lakukan. Sebagaimana yang terdapat dalam kalimat perenungan kerap kali bahwa
perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Sebelum melakukan pelimpahan jasa, seseorang terlebih dahulu harus melakukan suatu kebajikan. Jasa kebajikan tersebut yang selanjutnya dilimpahkan kepada para mendiang dengan harapan semoga kebajikan yang saya lakukan ini dapat turut dirasakan dan dinikmati leluhur, keluarga, dan semua makhluk yang memiliki hubungan karma dimanapun mereka berada. Patidana hanya mengkondisikan agar mendiang turut berbahagia saat melihat sanak keluarganya berbuat kebajikan atas namanya. Itu pun jika mendiang yang karena perbuatannya sendiri terlahir kembali di alam setan kelaparan atau peta. Seperti yang dijelaskan dalam Tirukuda Sutta, Kuda Kapata dikatakan, sebagaimana air hujan yang turun di dataran tinggi mengalir ke tempat rendah, demikianlah persembahan jasa yang disampaikan oleh sanak keluarga dari alam manusia akan menuju ke para mendiang. Sebagaimana sungai yang meluap airnya akan mengalir memenuhi lautan. Demikianlah persembahan jasa yang disampaikan oleh sanak keluarga dari alam manusia akan menuju ke para pendiang. Nah, setelah tahu makna dari Chengming atau pelimpahan jasa dalam ajaran Buddha, setiap kali kita berbuat baik, jangan lupa ya untuk melimpahkan perbuatan baik tersebut kepada leluhur kita dan juga makhluk-makhluk yang menderita. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru banget. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja ya tulis di kolom komen. Kita akan diskusikan bareng-bareng. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian nggak ketinggalan update kita seputar Buddha. Bye-bye!